Oke, halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai pecahan sejenis, tidak sejenis, pecahan senilai dan tidak senilai. Tapi sebelum itu, saya mau review dulu. Nah, saya mau tanya, apa itu bilangan pecahan? Ayo, kalian sudah belajar ya, apa itu pecahan dari kelas SD kelas 2 sampai uh, saat ini. Ya, jadi banyak banget pengulangan berarti kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pecahan itu adalah bentuknya A per B. A dibagi B, di mana A itu adalah sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Nah, tapi di sini hal yang harus kamu perhatikan adalah B. Lihat pembagi atau enggak penyebut ini. Di sini saya tulis B tidak sama dengan 0. Jadi pembaginya tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau misalnya bilangan apapun, ya A ini bilangan apapun, kamu bagi dengan 0, hasilnya itu tidak terdefinisi nih. Tidak terdefinisi atau dalam bahasa kalian itu sederhananya adalah tidak bisa dijelaskan. Ya. Nah, contohnya nih saya misalkan pakai 2. Bilangan 2 ya. 2 dibagi 0, hasilnya berapa? Tidak ada definisi. Saya cuma tulis titik-titik ya. Kenapa? Misalkan nih titik-titik ini kamu ganti nih dengan angka berapapun. Sekarang pertanyaan saya adalah bilangan berapa kamu kalikan 0 hasilnya 2. 2 dikali 0 hasilnya 0. Sedangkan kita tahu ya semua bilangan kalau kita kalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Nggak mungkin 2. Jadi makanya di sini 2 dibagi 0 atau enggak 3 dibagi 0 atau 10 dibagi 0. Ini saya tulis titik-titik ya atau tidak terdefinisi. Tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa dijelaskan. Ya. Kalau ilustrasinya dalam kehidupan hari-hari juga kalian bisa bayangkan, misalkan kamu punya 4 permen, kamu punya 2 teman, ya. Lalu 4 permen ini kamu bagi ke 2 teman kamu itu sama besar. Berarti kan setiap teman kamu, satu orang teman kamu dapat berapa bagian? Ya, 2 bagian kan. Ya. Setiap teman kamu dapat 2 bagian. Nah, sekarang kamu bayangin kalau misalnya kamu punya 2 permen, di sini 2 permen. Lalu kamu pengen bagi ke 0 orang. 0 orang berarti nggak ada orang, kosong. Misalkan di rumah kamu sendiri. Kamu pengen bagikan itu permen itu ke orang yang ada di rumah kamu. Sedangkan di situ nggak ada orang. Ya kamu pasti bingung gitu kan. Jadi tidak ada hasilnya. Jadi tidak bisa dijelaskan di sini. Oke, saya ulangi. 2/5 itu dikenal dengan pembilang ya. Kalian ingat baik-baik ya, pembilang. Jangan tertukar. 2 ini sebagai pembilang dan 5 ini sebagai penyebut. Coba kita lihat ya. Sini. Nah, lihat. Ini saya gambarkan 2/5 dengan bentuk yang berbeda. Satu dengan bentuk persegi panjang, satu lagi dengan lingkaran. Sama-sama nilai 2/5, tapi ini pecahan yang berbeda ya. Kenapa? Karena satuannya beda. Satunya diukur dengan menggunakan bentuk kotak, satunya diukur dengan bentuk yang melingkar atau lingkaran. Ini 2 pecahan yang berbeda ya. Nilainya atau satuannya beda. Contohnya kayak meter dengan sentimeter itu beda gitu. Nah, ini sama. Ini dengan bentuk kotak, dengan bentuk lingkaran, ini satuannya beda. Ukurannya beda. Nah, tapi sama-sama pecahannya, membentuk pecahan yang sama, yaitu 2/5. Kenapa? Karena ada 2 bagian yang saya warnai dari 5 bagian keseluruhan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bagian keseluruhan ya. Nah, sedangkan ini juga sama, ada 5 bagian keseluruhan, tapi hanya 2 yang saya warnai. Oke, next. Harus diingat, jadi sebelum kalian masuk ke lebih lanjut tentang materi pecahan di kelas 5, kamu harus mengerti dulu apa itu pembilang, apa itu penyebut. Ya, jangan sampai tertukar. Karena kalau misalnya kamu nggak bisa ya repot dong belajarnya. Jadi harus dibuka-buka lagi ya pelajaran yang terdahulu. Oke, lanjut. Tentukan nilai pecahan dari gambar berikut ini. Nah, sekarang latihan. Coba. Kalian sudah belajar kan? Nah, kira-kira pecahan berapa ini? Ayo. Lihat. Ini persegi panjangnya, ya. Persegi panjangnya saya bagi jadi 2 bagian di sini, di tengah-tengah. Berarti ada bagian 1, ini bagian 2, tapi warnanya full. Berapa nilai
pecahan ini dari gambar ini? Jawabannya adalah 2/2. Kenapa? 2 bagian diarsir, diwarnai dari 2 bagian keseluruhan. Lanjutnya. Nah, kalau ini nilainya berapa? Ya, jawabannya adalah 1/2. 1 bagian dari 2 bagian keseluruhan. Jadi ada 2 bagian, 1 dan 2, tapi yang diwarnai adalah warna oranye ini ya. 1 bagian doang yang dikasih warna. Lanjut. Ini berapa bagian? Ya, ini 5 bagian. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian dari keseluruhan. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bagian ya dari 5 bagian keseluruhan. Jadi 5 bagian saya arsir, berarti jawabannya adalah 5/5. Gampang ya? Nah, kalau yang ini gimana? Oke, kamu hitung dulu berapa yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kamu hitung total semuanya, total seluruh bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5 dari 10 bagian. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, coba sekarang kamu tentukan berapa ini bagiannya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian dari 8 bagian. Berarti 4/8 jawabannya. Sedangkan yang ini gampang banget. Ini ada 2 bagian yang diarsir. Sebagai pembilang ya, berarti ya. Dari seluruhnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 2 dari 3 bagian keseluruhan. Ya. Berarti yang diwarnain ini sebagai pembilang, sedangkan total pembaginya adalah penyebut ya. Nah, ini yang selanjutnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 bagian dari 8 bagian. Sama nilainya ya. Ini sama. Cuman saya memang sengajain nilainya sama, cuman penaruh bagian yang diarsir berbeda. Apakah hasilnya berbeda? Tidak. Ya. Jadi yang bukan tergantung bentuk urutannya ya. Bagian mana yang diarsir, ini diarsir. Tapi total berapa banyak bagian yang diarsir. Ya, bukan bagaimana cara mengarsir. Oke, selanjutnya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian yang diarsir, berarti ini pembilangnya adalah 5. Lalu semuanya adalah 10, berarti 5/10. Nah, lagi-lagi sama nih nilainya. Ini 5/10, ini 5/10. Walaupun sama nilainya, tapi bentuk satuannya beda. Satunya bentuknya adalah kotak, satunya bentuknya lingkaran. Jadi ini merupakan dua satuan yang berbeda. Contohnya kayak antara meter dengan sentimeter gitu ya. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Berarti ini 5/10 ditambah 5/10 itu tidak bisa. Karena satuannya beda di sini bentuknya ya.